Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Masih bersama saya, Admin M. Kali ini Aniki akan membahas Grand Servant. Apa sih perbedaannya dengan servant biasa? Dan siapa saja servant yang dapat predikat Grand Servant? Sebelum itu, yo di like, komen, share, dan subscribe. Mari kita mulai. Monkey. Grand Servant. Grand Servant adalah eksistensi yang dipanggil oleh Counterforce untuk mencegah kepunahan umat manusia oleh Beast. Grand Servant dipanggil oleh dunia itu sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Tujuannya adalah untuk mengadu 7 Grand Servant melawan satu musuh yang kuat. Walau pada kenyataannya, kebanyakan Beast hanya butuh satu Grand, kecuali Tiamat yang membutuhkan lebih dari satu Grand Servant. Bukan bertarung satu sama lain seperti Servant dalam HGW, Holy Grail War, yang diadopsi manusia untuk tujuannya sendiri. Dengan kata lain, tugas Grand Servant adalah menghadapi ancaman yang membahayakan seluruh umat manusia, yaitu para Beast. Grand Servant diberikan Sign Grab dengan peringkat lebih tinggi dari Servant biasa. Menurut Hans di London, jika wadah servant biasa membuat servant sebagai familiar yang murah, praktis, serbaguna, dan untuk melawan perorangan, maka wadah Grand membuat servant sebagai senjata untuk melawan dunia. Meski servant adalah bentuk perubahan dari ritual pemanggilan Grand Servant, perbedaan antara Grand dan servant biasa hanya soal wadah dan otoritas, bukan kekuatan. Inilah beberapa Grand Servant. 1. Romulus atau Quirinus. Dia memanifestasikan diri sebagai Grand Lancer di Olympus melalui ritual Divine Destruction Magic, Sheet of Crown Summoning, dengan Caligula sebagai katalis. Terlahir dari dewa perang Mars dan putri Sylvia, tumbuh dengan seekor binatang buas sebagai teman, dan akhirnya meletakkan dasar bagi kekaisaran Romawi yang agung. Wujud ini adalah sosok Romulus muda yang mendirikan Roma dan kemudian didewakan sebagai Quirinus, yang merupakan bagian dari 3 serangkai dewa tertinggi Romawi. Sebagai sebuah eksistensi yang didewakan, manifestasi tersebut sangat melambangkan sejarah, ekspansi, dan pertumbuhan peradaban selama Romawi kuno, serta peristiwa-peristiwa ganas yang disertai dengan kekerasan. Dengan cara yang sama, heroic spirit ini menunjukkan keberlangsungan pemerintahan seorang penguasa dan kemakmuran. Romulus yang kita lihat adalah sebuah eksistensi yang menampilkan potensi umat manusia untuk meninggalkan zaman para dewa. Di Olympus, dia dipanggil secara paksa oleh para servant yang datang ke sana untuk melawan Zeus. Nobel Phantasmnya efektif melawan Zeus karena Per Aspera ad Astra. Arkaik Triad atau Triad kuno terdiri dari 3 dewa asli yang disembah di bukit Capitoline di Roma, yaitu Jupiter, Mars, dan Quirinus. Triad itulah yang mendasari cara kerja Per Aspera ad Astra di Nasuverse. Per Aspera ad Astra mengubah Zeus yang awalnya jauh lebih kuat dari semuanya menjadi setara dengan Quirinus karena atribut Zeus yang sama dengan Jupiter dalam mitologi Romawi. Dan Mars berada di pihak kita, membuat Zeus terdesak karena pertarungannya menjadi 2 lawan 1. Yang kedua, Hasan Isabah, juga dikenal sebagai Sheikh Al-Jabal, adalah nama samaran yang dimiliki oleh 19 pemimpin Hasasin, sebuah sekte Islamiyah abad pertengahan yang bermarkas di Persia. Nama sekte tersebut adalah akar etimologis dari kata assassin, dan nama kelas itu sendiri bertindak sebagai katalisator untuk memanggil anggota organisasi. Meski Hasan Isabah sendiri dianggap sebagai sependiri, identitas sebenarnya tidak diketahui bahkan oleh anggotanya yang mewarisi gelar-gelarnya. Mengingat Sheikh Al-Jabal sendiri bukan gelar dari Hasan yang pertama. Semua orang yang bertemu dengannya menemui ajalnya. Bila ada pemimpin sekte yang korup, dia akan memenggal kepala mereka
dan meneruskan harapan kepada Sheikh Al-Jabal berikutnya. Alasan dia dipanggil adalah karena kemampuannya dalam memberikan konsep kematian, sehingga menjadi senjata yang sempurna untuk Tiamat. Menurut Bediver yang mendapat info soal King Hasan dari Merlin, semua jenis musuh di hadapan King Hasan adalah satu nyawa. Tidak peduli sekuat apa mereka, posisi Grand Assassin tidak bisa ditempati oleh orang lain selain dia. Yang ketiga, Merlin atau Magus Bunga, seorang utusan dan penasihat yang menjadikannya masuk ke legenda Arthurian sebagai magus istana. Dia kadang-kadang membimbing, kadang-kadang membosankan, dan kadang-kadang membantu Raja Arthur menjadi raja agar sang raja bisa mengatasi banyak musuh dan kesulitan. Meski demikian, meski dia adalah orang yang bijak, pada dasarnya dia tidak manusiawi, karena dia dilahirkan dari darah campuran dari persatuan inkubus dan manusia. Dengan ilusi sebagai keahliannya, dia dapat berubah menjadi berbagai bentuk. Ada kasus di mana dia berubah menjadi binatang buas yang bagian dalamnya bukan manusia, dan wujud aslinya tidak pasti. Kehidupan Merlin penuh dengan misteri. Dikatakan bahwa ibunya adalah seorang putri Wales, dan dikatakan bahwa ayahnya adalah seorang inkubus supranatural yang hidup di celah antara bumi dan bulan. Merlin adalah magus yang hebat, dikatakan sebagai yang paling ditakuti di Britania. Dia memenuhi syarat untuk menjadi Grandcaster, dan dia adalah servan kelas atas yang setingkat dengan Solomon. Yang keempat, Solomon, yang dinobatkan sebagai Raja Matchcraft karena penguasaannya. Dia adalah putra dari Raja David dan Batsheba, yang hidup dari sekitar 1011 sampai 931 sebelum Masehi. Solomon memerintah sebagai raja ketiga Israel kuno, dan dikatakan sebagai raja besar yang membuat negaranya sangat makmur. Dia dikenal karena membuat banyak tindakan politik yang sangat baik dalam posisinya sebagai raja, tetapi juga meninggalkan banyak anekdot sebagai seorang magus. Suatu ketika Tuhan berkata kepada Solomon, "Kamu memenuhi syarat, katakanlah keinginanmu, aku akan mengabulkannya." Tetapi Solomon hanya mencari kebijaksanaan, bukan emas atau kekuasaan politik. Jawabannya memuaskan Tuhan, dan itu adalah bukti bahwa Solomon memiliki kualifikasi untuk memperoleh kebijaksanaan sejati. Solomon terbangun dengan 10 cincin di kedua tangannya, bukti sebagai orang bijak yang diakui oleh Tuhan. Cincin itu kemudian dikenali sebagai cincin Solomon, sumber Matchcraft yang memperkerjakan malaikat dan iblis. Dia adalah lawan yang pantas untuk Goetia karena Nobel Phantasm pertamanya, Ars Nova. Saat itu Goetia menggunakan mayat Solomon, jadi ketika Ars Nova diaktifkan, dia tidak bisa menolaknya dan seluruh kekuatannya menghilang. Yang kelima, Super Orion, manusia super yang mengaku sebagai pemburu terhebat di Yunani. Dia adalah putra dari dewa laut Poseidon dan Euriel. Dengan kekuatan dan tubuh indahnya, dia memiliki kekuatan fisik yang memungkinkannya untuk mengalahkan binatang buas apapun hanya dengan tangan kosong atau busur. Alasan yang paling masuk akal kenapa dia dipanggil adalah untuk mengalahkan Tamavich yang ingin menjadi salah satu beast. Walau pada akhirnya ia dipakai untuk berhadapan dengan Lost Belt Artemis. Super Orion memiliki Nobel Phantasm yang bernama Orion Horkos, yang membuatnya memiliki keunggulan atas makhluk seperti mereka. Itulah penjelasan Grand Servant menurut Aniki. Terima kasih telah mendengar bacotan saya. See you in the next video. Ciao.